Janganlah buat kata-kata, omong-omongan yang rendah, wahai pendeta, dokter, profesor yang mulia. Ya. Begitu ya, dokter, profesor mulia. Ya. Jangan kau tambahilah kata-kata yang rendah mutunya. Kau bilang tukang kawin hanya 9. Lihat lagi. Itu 3,5 tahun tidak satu rumah, tidak satu kamar. Tapi setelah 3,5 tahun resmi mereka pesta kenduri. Sejak baru itu kalau 13 tambah 3,5, 16,5. Zaman itu sudah besar banget itu. Bapakku mengawini mamaku umur 15. Kami ada 12 orang. Satu bapak, satu mama. Sehat semua. Tinggi besar. Saya nomor 11 ini. Maksud saya apa? Wahai bapak pendeta, dokter, profesor yang mulia-mulia dimuliakan di gereja-gereja ya. Janganlah kau bikin kata-kata, pernyataan-pernyataan yang rendah, yang bodoh. Ya. Itu menunjukkan kebodohan sendiri. Nyatakan yang sebenarnya. Tambahan lagi. Istri berikutnya adalah istri-istri sahabatnya yang mati dalam perang membela kebenaran agama. Bayangkan wahai pendeta, di zaman itu agama apapun di zaman itu, tahun-tahun 600 Masehi, 600-an Masehi, menyembah berhala, ada patung di gerejanya. Tapi Rasulullah menghilangkan berhala. Murni menyembah Allah Tuhan pencipta langit dan bumi. Berikutnya dia beristri-istrinya yang berikut adalah sahabat-sahabat yang mati dalam perang. Maka istrinya mereka itu pada janda, dinikahi untuk melindungi, menafkahi. Nah itu dia. Dan ada itu di antara 9 itu tidak pernah digauli. Yang kita masuk orang tua bergaul suami istri, tidak ada. Saking mulianya Rasul itu. Hanya dijumpai berongobrol urusan agama, urusan keluarga, memberikan nafkahnya, melindungi, menafkahi. Tapi tegak-tegaknya kau pendeta, kau profesor doktor yang dimuliakan di gereja, kau bilang tukang kawin. Janganlah ya, stop. Mulai hari ini Simanjuntak menyampaikan, pernah pendeta, kalau pun jadi pendeta besok boleh juga kalau kau di gereja, tapi mengatakan yang benar bahwa Yesus Kristus itu yang mulia itu adalah Isa Al-Masih yang sudah berpesan, pesan terakhirnya akan datang seorang penolong yang lain. Utusan Allah yang terakhir namanya Ahmad menjadi Muhammad. Dia dipenuhi kebenaran, dipenuhi roh kebenaran. Roh kebenaran adalah roh suci, roh kudus. Dia dipenuhi roh kebenaran, roh suci, roh kudus, mengajarkan seluruh kebenaran itu. Maka seluruh kebenaran itulah Islam, agama yang sempurna. Di mana disebut Islam agama yang sempurna? Ibu-ibu, di mana ayat Islam inilah agama yang sempurna? Inna dina indallahil Islam. Ustaz pun 9,5. Di mana dibilang Islam agama yang sempurna? Ibu-ibu, Umi Ustazah, di mana ayatnya disebut agama Islam? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tambah poinnya setengah. Untuk 10. Ni'mati itu. Islam itu disebut agama sempurna di pas kondisi itu namanya momen Haji Wada. Itu ayat terakhir diterima Rasulullah di Haji Wada. Ayat terakhir itu mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Kusempurnakan agama untuk kalian. Berarti kan datang sahabat bilang, ini agama yang sempurna untuk kita. Begitu kira-kira nanti yang disempurnakan ustaz-ustaz kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kembali kepada tema kita tadi itu. Tuan Guru tertarik kepada Islam. Terus akhirnya karena Islam itu tadi karena Islam itu suci. Pendeta selalu bilang, inilah gereja tempat suci beribadah kepada Tuhan. Subhanallah, aku bilang sama pendeta, rupanya kuliah Islam itu selain sandalnya dilepas, sepatunya dilepas, bersih di dalam. Apa salahnya kau bilang Pak Pendeta? Pendeta ini kebetulan bapak tua saya Simanjuntak pendetanya. Bapak tua Simanjuntak. Pendeta bapak tua. Kau bilanglah sama kita ini jangan masuk sepatu dan sandal. Tapi akhirnya dia bilang, begini nyai itu bapak tua orang tua yang di Jakarta itu yang pintar-pintar dokter profesor itu yang bikin semua itu. Nah itu aku makan hanya di pendeta di gereja di sini lah aku ini. Nggak bisa aku buat apa-apa kata dia. Maksud saya, begitu lagi saya perhatikan di Islam, bukan hanya sandal dan sepatu yang dilepas. Kakinya dicuci lagi. Waktu itu pas lihat ada pancurnya kan di masjid itu, ada keran pancur.
Tadi dicuci-cuci kaki ini sampai diangkat-angkat, dicuci-cuci tadi gini. putar-putar sampai 6 Ya minggu. kan? Dicuci-cuci. Masalahnya sampai akhirnya aku bilang, hebat kali orang Islam ini. Itu dia. Kaki dicuci. Iya. Masuk ke dalam, kuliah pula di dalam ambal kayak gini. Rupanya sejarah yang kita tahu sekarang. Iya. Ambalnya mentereng. Kalau orang Batak, kalau ada ambal di rumahnya 2 meter kilometer, orang kaya, orang keren, orang mewah. Iya. Jarang. Ya, paling ambal di rumah saya 1 meter kali 2 meter. Maksud saya, begitu saya melihat itu saya sangat kagum. Wah, Pak Pendeta, saya bilang lagi, Pendeta, rupanya kakinya pun dicuci, baru bisa masuk ke gereja, ke masjid. Baru mereka sujud lagi menyembah. Seperti yang ku dengar cerita di sekolah minggu, Nabi Musa sama umat Israel sujud kepalanya sampai ke tanah menyembah. Dan termasuk juga Yesus Kristus yang mulia itu, yang Islam masih di Islam, sujud juga dia menyembah ke tanah. Betul. Kepalanya sampai ke tanah. Tadi memohon-mohon kepada Allah. Akhirnya saya lihatlah ke masjid lagi, saya intip. Wah, sujud mereka serentak. Saya sangat berkesan. Kenapa? Ada lagunya. Gimana lagunya? Lagunya begini. Kami di gereja itu menyanyi. Ya, gimana? Mungkin ya begitu adanya. Saking menyanyinya, saya pula tukang nyanyinya itu. Gimana? Nyanyinya begini. Rupanya sewaktu saya lihat sujud di masjid itu tiba-tiba, kan diam-diam. Mungkin kalau nggak zuhur atau asar, oke? Zuhur asar kan diam-diam orang Islam, berdiri diam-diam, nunduk diam-diam. Pas sujud begitu, saya terkesima, termangu, terkesima. Bernyanyi. Akhirnya saya ingat lagu kami. Ku sembah Kau Tuhan, ku sujud padamu, oh Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Kalau di kata kau ada begini lagunya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sujud padamu, oh Tuhan. Tahu kami nggak pernah sujud, nggak pernah sujud. Oh iya. Waktu itu kubacalah ada kamus dalam kitab itu bagian belakang. Apa arti sembah sujud? Rupanya sujud itu harus sampai kepalanya zaman Nabi Musa, Nabi Abraham di Kristen, Ibrahim di Islam. Sujud kepala sampai ke tanah, sujud menyembah Tuhan pencipta langit itu. Tapi di gereja nggak bersujud. Di gereja, ya kami hanya menyanyi. Pakai, oh Tuhan, oh Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Sing so ini ibaratnya nih gitar. Sing so, ku sembah Kau Tuhan, ku sujud padamu, ku sembah Kau. Begitulah berulang-ulang lagu itu. Itu di gereja ya? Di gereja. Konser. Bukan hanya konser, maksudnya sangat indah sekali rasanya. Sangat merdu menyanyikannya. Itu lo Dumanggaul, ada nggak lagunya? Ada. Di gereja mana itu? Nah, KBP juga ada rupanya. Ku sembah Kau. Kadang yang bahasa Indonesia yang di kota ya. Sekarang sih Tiberias. Oh, Tiberias ya. Tiberias, apalagi Tiberias. Sekarang di masjid nggak bisa bernyanyi. Nggak bisa bernyanyi. Apa gunanya bernyanyi kalau tidak dilakukan? Rupanya ada pula omongan Yesus begini. Yesus berkata juga ada di kesempatan lain. Jangan kau dengar omongannya. Kau lihat apa yang dilakukan. Kau lihat apa yang dilakukan. Maka lihatlah apa yang dilakukan. Kalau yang benar, ikuti. Kira-kira Yesus dulu kalau masuk ke bait Allah bernyanyi gitu tidak? Sepertinya tidak pernah. Setahu saya membaca kitab-kitab sejarah dan Yesus tidak pernah menyanyi. Ini dengarkan. Jadi nggak tahu dari mana ini sebenarnya. Tapi begini ceritanya. Menyanyi ini sebenarnya begini. Kasih nasihat buat pendeta. Pendeta. Sekarang kan gini ya. Oh, satu lagi lagunya yang berbunyi. Enggak, ini sama dengan Pak Pendeta. Dulu, Pendeta. Ya, kan Pak Pendeta membuat-buat yang tidak diajarkan Yesus dan tidak dilakukan Yesus. Itu berarti kan mengarang, mengada-ngada. Membuat-buat yang tidak ada, itu bah kepintaran pendeta lah itu ya. Saya bilang kepintaran pendeta lah. Tapi kalau apa artinya kepintaran kalau nggak cocok dengan gurunya, ya kan? Dan seperti yang aku bilang tadi, Yesus ini kan tidak pernah menyanyi. Iya betul. Tapi orang kami di gereja itu bilangnya gini, kita ini pengikut Yesus. Kita harus seperti Yesus. Pak Pendeta, selalu engkau bilang Pak Pendeta. Waktu saya juga masih muridmu ya kan? Cocok itu. Tapi mungkin yang pendeta sekarang nggak bakal guru saya, ya kan? Karena saya udah tua ini udah 70 kurang saya umur saya ini Pak Pendeta. Pendeta yang muda-muda sekarang ketahui lah ya. Selalu kita di gereja tuh Pak Pendeta kita itu bilang, kita mengikuti Yesus. Kita harus mengikuti Yesus. Kita harus seperti Yesus. Ada lagunya itu, Dumanggaul. Gimana lagunya? Mengikuti Yesus, mengikuti Yesus.
Aku mau seperti Yesus. Aku mau seperti Yesus. Aku heran Pak Pendeta yang muda-muda sekarang, apanya yang kita ikut? Mohon maaf ya, sejuta maaf semuanya ya. Yesus itu disunat. Kalaupun pengikutku sunat kalian nggak dibilang, tapi kalau kita perhatikan sunat itu dari Nabi Abraham. Pangkal Ibrahim kan bawa agama. Karena Abraham lah bapak segala orang percaya. Waktu ada Nabi Ibrahim belum ada Yahudi. Belum ada Yahudi lah. Kan keturunan Abraham. Tradisi Yahudi katanya para pendeta. Yesus sunat itu karena dia Yahudi. Padahal Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi. Nah, belum ada. Abraham itu anaknya pertama Ismail, yang kedua Ishak. Ishak itu anaknya dua, Yakub sama Esau. Esau yang abangan. Yakub nomor 2. Yakub mempunyai istri sampai 4, anaknya 12. Yang 12 anak inilah menjadi 12 suku, 12 marga, menjadi suku Bani Israel. Salah satunya berarti namanya Yehuda. Bani Israel itu salah satu di salah satu suku di Bani Israel itu namanya suku Yehuda, menjadi Yahudi sekarang. Oke? Berarti Bani Israel itu adalah Bani keturunan Nabi Yakub. Yakub tadi anak siapa? Anak Ishak. Anak Ishak. Anak Ishak ada 2, Yesa dan Ishak. Ya, Esau. Ishak itu anak siapa? Anak Abraham. Berarti kan Yakub itu cucunya Abraham. Anaknya Abraham Yahudi. Berarti cicit. Berarti Yahudi adalah cicitnya Abraham. Nggak mungkin lah Abraham Yahudi. Betul. Betul nggak? Pendeta yang muda sekarang, betul nggak? Betul. Jadi Abraham bukan Yahudi. Betul. Keturunannya cicitnya lah yang menjadi Yahudi. Kalau misalnya ada satu saja ayat di Bible yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah ada Yahudi. Bibelnya Kristen. Ya, misalnya ada satu ayat saja, maka Tuan Guru siap masuk Kristen. Kalau ada di Bibel yang sama di seluruh dunia, baik bahasa apapun, ada ayat mengatakan Abraham Yahudi, saya ikut pendetanya. Tapi kalau nggak ada pendetanya, wajib semua masuk Islam. Wajib semua masuk Islam. Mana tahu maksud saya, nanti dibuat Bibel di karang. Ini Abraham, dibuat ayat-ayat tambahan. Tapi seluruh Alkitab, termasuk Alkitab yang saya pegang, Alkitab bapak saya tahun 57, kita buka nanti, nggak ada di situ. Karena macam mana kamu bikin Abraham menjadi Yahudi, sedangkan Yahudi adalah satu suku dari anak Yakub yang disebut Israel. Cucu. Maka Bani Israel itu 12 suku keturunan Nabi Yakub yang bergelar Israel. Sedangkan Nabi Yakub bergelar Israel, anaknya Ishak. Ishak ini bersaudara Ismail. Ishak tadi anaknya 2, Esau dan Yakub. Yakub yang keturunan 12 menjadi Bani Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih yang sudah menonton. Berikut tadi adalah kesaksian dari orang Batak yang memutuskan untuk mu'alaf, dan sedikit cerita kalau di gereja mereka hanya bernyanyi-nyanyi dan tidak berdoa, padahal Yesus atau Nabi Isa itu memerintahkan untuk bersujud, untuk sujud seperti orang Islam. Dan banyak lagi yang diceritakan oleh beliau. Untuk lebih lengkapnya silahkan tonton di channel Ibung, Bapak Ibung. Terima kasih yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.